Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini menarik, kita akan mendengar informasi tentang bagaimana UPK XPNPM Mandiri Pedesaan ini kemudian harus bertransformasi, karena ini salah satu pesan atau salah satu amanat yang harus dilakukan dengan adanya peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa. Sudah Pak Ivan sudah bergabung? Siap, Gus. Oke. Ya. Oke, kita akan langsung saja ke Gus Ivan untuk kemudian nanti kita menunggu Mas Nasrun. Mas Nasrun sudah bergabung juga? Kita perlu bangun. Oke, sambil kita tunggu. Silakan dimulai. Ya. Ya. Jadi sejak kemarin sampai nanti sore atau mungkin biasanya mundur gitu sampai malam hari itu sedang proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga untuk rancangan peraturan Menteri Desa tentang ini pengalihan dari UPK XPNPM Mandiri Pedesaan ke BUMDesma bersama. Dan kita ketahui salah satu bidannya yang memang sangat berperan termasuk untuk mencek akhir legal drafting, dan memang kita ketahui memang sejak dulu ini bagian dari Mas Nasrun ya. Memang ditugasi khusus oleh Gus Halim, jadi bersyukur kita pada pagi hari ini nanti Mas Nasrun akan menyampaikan kepada kita untuk siap-siap. Jadi seperti biasa untuk rancangan peraturan menteri itu untuk yang sifatnya sangat penting maka akan ada uji publik. Uji publik itu sudah dilakukan 2 kali, minggu lalu hari Kamis dan kemudian minggu ini, dan kemudian 2 minggu yang lalu ya, kemudian minggu berikutnya,
Dan pada minggu ini itu setelah uji publik kemudian harmonisasi antar kementerian. Nanti setelah itu sudah selesai, kemudian diajukan untuk ditandatangani dan pengundangan, gitu, pengundangan menjadi peraturan Menteri Desa. Nanti tinggal dilihat di nomor sekian. Nah, penting kita untuk melihat perkembangan-perkembangan dari diskusi-diskusi dan kemudian perkembangan-perkembangan dari rancangan-rancangan yang mau masuk begitu, dan itu penting juga supaya kita bisa mengetahui posisi terakhirnya. Tentu saja posisi yang finalnya nanti setelah peraturan Menteri Desa itu keluar. Jadi penting ini disampaikan disclaimer-nya bahwa yang kita akan bicarakan itu memang sebagai persiapan, sebagai langkah persiapan, pengetahuan yang akan digunakan, yang gunanya itu menjadi langkah-langkah persiapan baik bagi desa, perangkat desa, kepala desa, juga tenaga pendamping profesional. Jadi dengan berbagai media teknologi yang mutakhir pada saat ini, kita jadi akan mengetahui hal itu. Begitu Gus Koco yang untuk hari ini. Nanti sambil kita mencek Mas Nasrun, karena masuk pada jam-jam segini kan memang tidak mudah gitu ya. Jadi nanti bagian Mbak Yasmin nanti pasti yang akan mengurus dengan Mas Nasrun. Tapi ada hal-hal yang menarik, misalnya perkembangan-perkembangan terbaru. Jadi dalam berbagai uji publik juga muncul misalnya beberapa posisi yang tidak sepenuhnya sama antar UPK XPNPM seperti itu, sehingga memang penting untuk kita mengetahui sebetulnya rancangan terakhir kebijakannya itu seperti apa, sehingga bisa memberikan penjelasan. Ya, kita paham dulu tentu saja, dan setelah itu bisa memberikan penjelasan kepada berbagai pihak gitu. Dan kita bisa memberikan permakluman ini kepada Mas Nasrun itu, karena tadi malam itu sampai lebih dari tengah malam itu pembahasannya, dan tadi pagi-pagi terpaksa kita bangunkan bersama gitu, karena memang ada acara penting ini di pagi hari ini gitu. Begitu Gus Koco. Sementara beberapa yang muncul di chat ya, ini penting ini. Jadi posisinya saat ini itu ya lebih mirip ke seperti penegak hukum begitu ya, berbagai yang disampaikan di dalam chatroom itu, bahwa kalau tidak ada laporan ya dianggap tidak ada gitu. Makanya penting kalau memang tenaga pendamping profesional melihat ada yang memang perlu dilaporkan, ya dilaporkan, harus mulai bisa begitu. Kalau saat ini menggunakan Sapa Desa, tapi nanti seperti disampaikan beberapa kali ada jalur khusus dan sedang disusun ini oleh tim teknis dari tenaga pendamping profesional langsung ke Gus Menteri dan sebaliknya. Jadi langsung dari anak kandung kepada bapaknya, dan kemudian bapaknya akan memberikan berbagai komunikasi langsung kepada anak kandung seperti itu. Jadi itu akan sekarang sedang disusun. Saya sudah ada rapatnya sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Jadi sedang disusun. Kalau saat ini paling aman adalah kalau ada hal-hal baru disampaikan di Sapa Desa. Memang kemarin sempat mendiskusikan juga berbagai isi dari Sapa Desa berkaitan dengan TPP. Jadi bersama Gus Halim, karena memang itu seperti biasa hal-hal yang memang dibutuhkan
untuk perbaikan sistem dan proses. Dan mungkin yang terakhir, bahwa kemarin Gus Halim menyampaikan di dalam orasi di Universitas Padjadjaran, jumlah pendata di Pokja Relawan Pendataan Desa itu sudah 1.578.294 pendata. Kemudian data level desa yang masuk itu 44.634 atau 60% dari desa-desa di Indonesia. Kuesioner rukun tetangga 486.687. Kemudian data keluarga ini sudah mulai berubah, ini sudah mencapai 31.036.632. Kalau semula dari lembaga-lembaga negara itu mengira jumlah keluarga di desa 30 juta, ini SDGs desa menunjukkan bahwa jumlahnya sepertinya lebih. Kalau untuk data warga, kuesioner yang terkumpul sampai 92.627.352 atau 78%. Mas Nasrul sudah bergabung, Gus. Oke, siap. Jadi langsung ke Mas Nasrun. Ya. Matur nuwun. Pagi, Gus Run. Siap, Gus. Siap. Ini ditunggu-tunggu ceritanya. Apa kabar ini yang harus dipersiapkan atau yang harus ancang-ancang dengan transformasi UPK? Karena memang kalau dari beberapa data yang beredar di media dan seterusnya, memang ada prestasi UPK yang luar biasa, tapi ada juga UPK yang kemudian ternyata kelompok-kelompok ini ada fiktif juga dan seterusnya. Lepas dari apapun, kita melihat yang positif bahwa UPK ini cukup membantu teman-teman, cukup membantu warga di desa, cukup membantu keluarga miskin dan seterusnya. Dan kemudian ada lahir tentang Badan Usaha Milik Desa yang secara tidak langsung merupakan amandemen Undang-Undang Desa, kemudian lahir peraturan pemerintah. Nah, ini menjadi fenomena yang menarik ini. Sangat banyak yang peduli dan sangat banyak yang menunggu, bahkan juga mempertanyakan ketika ada uji tentang peraturan menteri atau apalah yang sempat beredar. Silakan Gus Run untuk bisa memberikan informasinya, apa yang harus dipersiapkan, dan supaya teman-teman pendamping ini ibarat kata kalau mau berangkat ke medan laga itu punya amunisi, jangan tentara berangkat tanpa amunisi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Koco dan Pak Ivan atas kesempatan yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal update mengenai kalau dalam bahasa Pak Koco dan Pak Ivan tadi transformasi, tapi sebenarnya bahasa formalnya adalah menurut PP 11 tahun 2021 itu adalah pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi badan usaha milik desa. Bahasa hukumnya seperti itu. Jadi teman-teman di wilayah kecamatan yang kebetulan ada PNPM Mandiri Perdesaannya dan kemudian ada dana bergulir masyarakat di sana, oleh peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 diamanai untuk berubah status kelembagaan dari entah itu UPK atau apapun menjadi badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma. Nah, ini seperti yang diungkapkan Pak Koco tadi, banyak prestasi, juga ada beberapa yang berpotensi ada kesalahan dalam pengelolaan. Nah, dari hal semacam itulah peraturan pemerintah itu
memberikan amanah untuk berubah menjadi badan hukum. Kenapa demikian? Perubahan menjadi badan hukum adalah salah satu apresiasi dari pemerintah kepada teman-teman yang selama ini mengelola dana bergulir masyarakat untuk dilegalkan ke pengurusannya, dilegalkan keberadaannya dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mapan dan diakui secara legal oleh negara ini, karena status kepemilikan aset dan kekayaan dana bergulir masyarakat itu adalah milik bersama masyarakat. Kemudian dikelola oleh siapa? Dikelola oleh kelembagaan program, yakni program PNPM Mandiri Perdesaan yang sejak tahun 2015 program itu sudah diakhiri begitu. Dalam kurun waktu 2015 sampai hari ini ada ijtihad atau upaya untuk mencari badan hukum yang pas, yang legitimate untuk melindungi harta kekayaan masyarakat, kemudian melindungi pengurus ataupun pengelola kegiatan itu. Dalam proses pencarian itu, sejak Undang-Undang Desa disahkan sampai hari ini, ketemulah kemudian satu terobosan hukum, badan hukum yang pas bagi dan melindungi bagi semuanya, yaitu BUMDesa Bersama ini. Kenapa BUMDesa Bersama menjadi satu badan hukum yang pas? Karena BUMDesa Bersama bisa memastikan kepemilikan bersama masyarakat dalam satu kecamatan. Bagaimana representasi kepemilikan bersama masyarakat itu dijamin dalam peraturan pemerintah nomor 11 maupun rancangan peraturan menteri yang nantinya akan menjelaskan peraturan pemerintah itu, dijaminnya dengan mekanisme musyawarah antar desa. Musyawarah antar desa itu adalah forum yang merepresentasikan masyarakat antar desa di satu wilayah kecamatan. Dan kemudian bagaimana musyawarah antar desa itu bisa merepresentasi masing-masing masyarakat di desa-desa. Sebelum ada musyawarah desa di masing-masing desa. Jadi pentahapan bagaimana kegiatan dari musyawarah desa, kesepakatan kerjasama desa, kemudian menjadi musyawarah antar desa, itu adalah satu mekanisme yang dirancang dan diamanahkan oleh Undang-Undang Desa untuk memastikan representasi masyarakat dalam satu kecamatan. Karena itulah adanya pengalihan atau pembentukan pengelola kegiatan DBM ex-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesa Bersama itu adalah satu bentuk perlindungan negara kepada hasil-hasil program, suatu bentuk perlindungan negara kepada aset bersama, aset milik bersama masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. Juga termasuk perlindungan negara kepada teman-teman pengelola yang selama ini mengelola kegiatan itu agar memiliki kepastian hukum atas apa yang telah teman-teman lakukan. Begitu Pak Koco. Kira-kira kenapa latar belakang harus ada pengalihan atau perubahan kelembagaan dari UPK ex-PNPM menjadi BUMDesa Bersama. Nah, kemudian kenapa teman-teman harus bersiap-siap gitu? Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 itu pemerintah dalam hal ini menyepakati, peraturan pemerintah itu kan berarti disepakati oleh banyak kementerian dan kemudian diteken oleh presiden dokumen itu. Bersepakat bahwa pengalihan ini atau pembentukan pengelola kegiatan DBM menjadi BUMDesma ini dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak ditetapkannya peraturan pemerintah itu. Nah, ini sudah beberapa waktu sudah berjalan, kemudian sisa waktu tidak sampai 2 tahun. Karenanya
penting untuk teman-teman bersiap-siap gitu. Nah, kemudian bagaimana proses untuk melakukan pembentukan dari pengelola kegiatan DBM menjadi BUMDesa bersama, di antaranya melalui proses peralihan. Peralihan itu ada peralihan asetnya, ada peralihan kelembagaannya, ada peralihan personilnya, dan peralihan kegiatan usahanya. Dalam peralihan aset, apa yang dialihkan? Yaitu apapun aset atau harta kekayaan kelembagaan yang selama berjalannya program itu dimiliki oleh masyarakat. Di antaranya adalah hibah atau bantuan pemerintah, baik langsung ataupun bantuan tidak langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, kemudian pengembangan modal dari surplus jasa pinjaman perguliran atau surplus dari dana bergulir itu sendiri yang kemudian dipupukkan sebagai modal kembali, kemudian kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan program. Nah, aset dari 3 sumber tersebut itu dialihkan menjadi aset BUMDesa bersama. Sebagai apa? Sebagai penyertaan modal. Penyertaan modalnya siapa? Penyertaan modal bersama masyarakat dalam satu kecamatan. Nah, kemudian selain pengalihan aset, juga ada pengalihan kelembagaan. Ini yang menarik. Yang dikhawatirkan oleh teman-teman pengelola, itu kalau katanya lagunya Kunto Aji itu, yang kau takutkan tak akan terjadi. Begitu. Tenangkan hati, yang kau takutkan tak akan terjadi. Begitu katanya lagunya Kunto Aji. Dalam peraturan pemerintah maupun dalam Rapermen tentang pembentukan DBM menjadi BUMDesma itu dikatakan bahwa pengelola kegiatan itu semuanya diboyong untuk menjadi BUMDesa bersama. Tidak hanya asetnya yang dialihkan, tapi termasuk juga sumber daya manusia atau orang per orangnya, termasuk juga kelembagaannya begitu. Dalam hal orang per orang personilnya itu mulai dari BKAD, XPNPM, UPK, XPNPM, kemudian BPUPK, dan seterusnya semua kelembagaannya itu wajib atau harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUMDesa bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola kerja kelembagaan yang baik. Jadi kekhawatiran teman-teman untuk tidak terakomodir dalam kelembagaan baru ini tidak akan terjadi karena dalam PP maupun dalam Rapermen itu jelas dinyatakan pengelola kegiatan DBM harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUMDesa bersama. Kemudian yang berikutnya lagi, yang pertama tadi ada pengalihan aset, kemudian pengalihan pengelola, yang ketiga ada pengalihan kelembagaan. Pengalihan kelembagaan ini adalah untuk menjamin kepastian badan hukum tadi. Yang belum berbadan hukum ya dialihkan kelembagaan menjadi BUMDesma agar berbadan hukum, yang bentuknya badan hukum lain ya dialihkan menjadi badan hukum BUMDes atau BUMDesma ini agar memiliki kepastian hukum dan legitimate diakui oleh undang-undang. Karena sejauh ini belum ada landasan hukum yang mapan atau stabil. Belum ada landasan hukum yang kuat yang bisa menjamin dana bergulir masyarakat ini dimiliki secara bersama oleh masyarakat dan tidak ada yang sekuat badan hukum BUMDesa bersama. Begitu. Pilihan-pilihan badan hukum yang lain barangkali bisa menjamin
kepastian hukum, tapi tidak bisa menjamin kepastian bahwa itu adalah harta kekayaan milik masyarakat dalam satu kecamatan. Dan BUMDesma adalah satu pilihan terbaik sejauh ini. Nah, dalam hal ini kemudian proses pengalihan kelembagaannya dilakukan melalui mekanisme pendirian BUMDesa bersama sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh PP 11 begitu. Pendirian BUMDesma seperti halnya pendirian BUMDesma pada umumnya harus disepakati antara desa-desa, dilakukan melalui musyawarah antar desa, hasil kesepakatan musyawarah antar desanya dituangkan dalam berita acara dan anggaran dasar dan harus didaftarkan kepada Kementerian Desa untuk informasinya dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diterbitkan sertifikat badan hukum BUMDesa. Kemudian ada juga pengalihan kegiatan usaha. Nah, apa yang ada dalam lingkup pengalihan kegiatan usaha ini? Dalam artian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan itu juga turut dialihkan menjadi kegiatan usaha BUMDesa bersama. Ini adalah untuk melegitimasi keberadaan satu DBM sendiri sebagai kegiatan usaha utama, dan kemudian yang kedua kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini telah dilakukan oleh teman-teman pengelola, dan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya baru akan dibentuk ketika sudah menjadi BUMDesa bersama. Ini penting untuk juga menjamin kepastian bahwa teman-teman boleh melakukan kegiatan usaha selain dana bergulir masyarakat, senyampang dana bergulir masyarakat itu menjadi kegiatan usaha utama. Kedua-duanya, baik kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha lain-lain, itu dilindungi oleh peraturan menteri ini. Nah, kemudian yang terakhir, dalam proses pengalihan ini ada penyelesaian permasalahan. Dalam penyelesaian permasalahan ini pemerintah pusat mengamanahkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk melakukan identifikasi. Apa yang dilakukan dalam identifikasi itu untuk menemukan mana kelembagaan yang berjalan dan sehat, mana kelembagaan yang kurang sehat, beku operasi, atau tidak ditemukan lagi pemiliknya, atau tidak ditemukan lagi pengurusnya, tidak ditemukan lagi asetnya, nanti akan dilakukan identifikasi. Peraturan menteri ini mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi itu, manakala kemudian menemukan kelembagaan yang sehat atau berkembang, maka dilanjutkan dengan proses pengalihan menjadi BUMDesa bersama. Dalam hal kemudian ditemukan sebuah kelembagaan yang kondisinya tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan, maka kemudian pemerintah kabupaten kota diamanai untuk melakukan audit keuangan, restrukturisasi modal, restrukturisasi kepengurusan, dan pembinaan tata kelola kelembagaan untuk setelah dilakukan proses penyehatan ini, kemudian dibentuklah BUMDesa bersama. Nah, kemudian dalam hal tidak ditemukan yang saya tadi katakan, kepengurusan, tidak ditemukan aset, tidak ditemukan penerima manfaat, pemerintah kabupaten diamanai untuk melaporkan kepada menteri, melaporkan kepada pemerintah pusat untuk kemudian diambil tindakan oleh pemerintah pusat terhadap kelembagaan-kelembagaan yang hilang pengurusnya, hilang penerima manfaatnya, atau hilang
aset atau kekayaannya. Teman-teman sekalian, sahabat desa yang kami banggakan, perlu dimaknai dan perlu diketahui bahwa proses pembentukan BUMDesma dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah bukan satu tindakan untuk mengambil duit yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini yang seringkali salah artikan, disalah tafsirkan, bahwa proses pengalihan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk membina dan mengembangkan program-program yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada penarikan uang ataupun aset ke rekening baik desa ataupun ke rekening daerah. Tidak ada penarikan aset itu ke rekening pemerintah. Tapi ini adalah sebuah bentuk pembinaan untuk memastikan bahwa aset milik masyarakat itu bisa dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan. Itu Pak Koco kiranya yang bisa saya sampaikan dalam perkembangan penyusunan regulasi untuk pembentukan DBM menjadi BUMDesma ini. Oke. Kalau ada yang perlu didiskusikan. Makasih, Gus Run. Ini menarik menurut saya ketika kemudian yang bergulir adalah tentang isu-isu bagaimana pengalihan aset, pengalihan pengelola dalam artian ini kan bukan kemudian orangnya akan diganti, tapi bagaimana mereka tetap menjalankan, kemudian tentang kejelasan kelembagaan dan juga pengalihan usaha. Yang mungkin jadi pertanyaan saya nih Gus, bahwa di peraturan OJK itu yang dikenal itu adalah lembaga keuangan mikro, yang kemudian di dalamnya karena ini ada sudah ada di 2018 sebelum lahirnya PP, maka bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro itu yang diakui cuma ada 2, koperasi dan PT kan gitu. Nah positioning ini kemudian mungkin perlu walaupun kalau kita melihat secara kepemilikan lembaga keuangan mikro dalam konteks peraturan OJK itu bisa juga dimiliki oleh badan usaha milik desa. Jadi pada saat itu sudah terakomodir tentang badan usaha milik desa. Tetapi hanya dalam konteks kepemilikan, tapi badan hukumnya adalah koperasi atau perseroan terbatas. Nah, mungkin satu pertanyaan ini, karena yang beredar adalah pesan dari PP tentang kemudian lembaga keuangan desa. Tetapi kalau bicara lembaga keuangan desa, adanya di aturan OJK adalah lembaga keuangan mikro. Apakah kemudian lembaga keuangan desa ini kemudian akan terkait dengan aturan OJK bahwa di sana itu adalah lembaga keuangan mikro, ataukah memang ini satu bentuk badan yang berbeda? Karena kalau kemudian kita kaitkan dengan OJK otomatis kan ada standarisasi pengelola dan seterusnya, karena saya ingat betul bicara koperasi aja kan koperasi unit, koperasi simpan pinjam sama koperasi unit simpan pinjam itu sesuatu yang berbeda. Kalau koperasi simpan pinjam itu manajernya aja harus ada uji kelayakan dan seterusnya, tetapi kalau unit simpan pinjam itu agak berbeda. Gimana ini kira-kira? Iya Pak Koco, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa lembaga keuangan desa ini adalah satu identitas bahwa BUMDesa bersama atau BUMDesma yang merupakan hasil pengalihan dari PNPM itu adalah kita labeli
sebagai lembaga keuangan desa. Adalah BUMDesma yang menyelenggarakan layanan keuangan desa. Begitu. Entah itu nanti layanannya berupa dana bergulir ataupun layanan jasa keuangan pada umumnya. Nah, terkait dengan dalam kaitannya dengan PP 11 maupun Rapermen tentang pembentukan ini nanti, dengan kemudian undang-undang LKM, sebenarnya perlu dipahami juga bahwa dana bergulir masyarakat itu cukup berbeda dengan layanan keuangan pada umumnya. Dan sejak PNPM sampai sekarang itu konsisten dilakukan oleh teman-teman. Misalnya dana bergulir masyarakat itu dikelola dengan skema tanggung renteng. Dalam penyaluran pinjaman kepada penerima manfaat itu harus kepada kelompok, di mana kelompok itu adalah kelompok masyarakat miskin berkelompok, dan mereka kelompok itu adalah kelompok produktif. Nah, ini berbeda dengan jasa keuangan yang lainnya. Itu salah satu syarat. Syarat yang lain misalnya dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan untuk menerima simpanan. Jadi uang itu dikelola untuk kepentingan kelompok dan juga tidak diperkenankan untuk mengelola atau menarik dana dari masyarakat. Sedangkan LKM atau bisnis keuangan pada umumnya variannya banyak sekali, entah itu simpan pinjam, entah itu investasi yang lainnya. Nah, dalam hal ini BUMDesma ini harus tetap bertahan menjadi lembaga yang menyelenggarakan layanan dana bergulir masyarakat. Kemudian ketika suatu saat nanti misalnya kemiskinan di sana sudah sangat tipis, kemudian layanan keuangannya dibutuhkan layanan keuangan yang lebih advance, tidak kepada kelompok, tidak kepada masyarakat miskin, tapi kepada bisnismen di sebuah wilayah kecamatan. Kemudian dalam aturan ini nantinya diberikan peluang untuk menjadi berkembang unit usahanya. Jadi dana bergulir masyarakat tetap ada, menjadi satu usaha core bisnis, kemudian diperbolehkan untuk mendirikan unit usaha baru layanan jasa keuangan pada umumnya yang nantinya akan bisa disertifikasi atau bisa distandarisasi oleh OJK. Tapi dalam bentuk unit usaha yang berbeda dan dikelola secara berbeda sehingga masing-masing berjalan sesuai pada relnya, dan visi misi atau tujuan penanggulangan kemiskinan di kecamatan seperti yang diusung oleh program PNPM Mandiri Perdesaan masih tetap lestari meskipun muncul kelembagaan baru untuk layanan jasa keuangan konvensional. Begitu Pak Koco. Oke, jadi kalau saya memaknai ini benar atau salah ya. Kalau saya memaknai berarti ketika ada pesan dari peraturan pemerintah yang kemudian bicara tentang bagaimana dana bergulir masyarakat ex-PNPM ini kemudian dikelola menjadi badan usaha milik desa bersama, maka sebenarnya bahwa ketika ada UPK yang sudah demikian laju perkembangannya melayani menjadi bentuk koperasi atau menjadi bentuk perusahaan bentuk PT atau yang kemudian dia melakukan layanan jasa keuangan, maka sebenarnya yang kemudian saya tangkap pesan yang ingin disampaikan tentang ex-PNPM itu harus kembali ke kitohnya untuk kemudian hanya memberikan layanan kepada komunitas, atau mungkin kalau bicara badan usaha milik desa itu kan ada dua keping, ada dua sisi. Kalau pemahaman saya Gus Ren. Jadi satu sisi adalah layanan umum, satu sisi adalah layanan bisnis.
maka pesan dari PP ini tentang XPNPM adalah mereka kembali menjadi layanan umum, karena penangkapan saya, karena di sana ada pesan tentang mereka harus bahkan secara bisnis pun kalau memang artinya ketika itu berkembang, maka tugas utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Artinya itu untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan. Artinya benar atau salah kalau kemudian kita melihat bahwa XPNPM dalam konteks kemudian ini punya legal standingnya menjadi badan usaha milik desa bersama, itu orientasinya adalah layanan umum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan. Kira-kira seperti itu, Gus, atau gimana? Ya, jadi tapi tidak juga satu-satunya. Layanan umum dan penanggulangan kemiskinan tidak juga satu-satunya. Tapi layanan umum dalam bentuk dana bergulir masyarakat itu pengen kita mengingatkan dengan aturan ini, dengan kembalinya ke real BUMDesma ini. Layanan umum berbentuk DPM, kemudian klien utamanya adalah masyarakat miskin, ini adalah satu core value atau core bisnisnya. Jika kemudian asetnya berkembang, dibutuhkan pengembangan lini bisnis, pengembangan layanan jasa keuangan yang lainnya, diperbolehkan dengan catatan harus membuat unit usaha baru, dikelola secara terpisah dalam naungan BUMDesa bersama. Begitu. Kami dengan ini ingin mengingatkan bahwa DBM adalah core value. Jangan sampai kemudian ketika berkembang DBM ditinggalkan. Karena kemiskinan itu cair. Kita tidak tahu kapan akan muncul kemiskinan di lingkungan kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai gitu. Tapi pengalaman menyatakan bahwa misalnya suatu daerah kemiskinannya sudah habis, tipis, nol, tapi tiba-tiba ada pandemi. Maka kemudian dibutuhkan jasa layanan keuangan ini untuk ada setiap saat, standby, ada dan siap melayani masyarakat di wilayahnya. Begitu, Pak Koco. Ada posisi yang menarik juga nih dengan perkembangan yang ada ketika quote unquote ada ya bukan komplain lah, ada keluhan tentang bagaimana mendaftarkan badan usaha milik desa pun itu juga sudah didaftarkan, nama tidak secepatnya mendapatkan respon, kemudian badan hukum, apalagi secara proses dan seterusnya. Sementara ini ada paralel nih, Keselun, yang kemudian XPNPM ini nantinya harus dikelola oleh badan usaha milik desa bersama. Ini kan kita perlu bicara bahwa ada target waktu, kemudian ada critical time, artinya titik kritis yang kemudian kita nggak bisa bicara serial, artinya bicara menyiapkan pada XPNPM, kemudian baru nanti bicara BUMDes dan BUMDesma dan seterusnya. Apakah ketika kemudian teman-teman pendamping desa ya, karena yang di level kecamatan kan pendamping desa, apakah kira-kira teman-teman pendamping desa yang mengetahui di wilayahnya ada PNPM, UPK PNPM dan seterusnya, itu perlu didorong memberikan pemahaman kepada desa-desa di kecamatan itu untuk segera mempersiapkan badan usaha milik desa bersamanya. Jadi BUMDesmanya berproses, ketika secara aturan XPNPM itu tinggal disuit, ini legalitasnya sudah ada, karena sampai sekarang saya melihat ini sudah bulan 10 gitu kan, saya belum mendengar kabar ada badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang sudah mempublikasikan registrasinya
sebagai badan hukum, badan usaha milik desa. Kira-kira gimana nih guys? Ini menarik ini karena kita nggak mungkin kemudian selalu bicara serial, tidak mempersiapkan atau tidak mengantisipasi ke depan karena ternyata bagian depannya udah ketahuan gitu kan. Oh, ke depan harus seperti ini. Silakan guys. Ya, jadi sejak PP 11 itu meluncur begitu, banyak sudah contoh di berbagai daerah yang sudah bersiap-siap, bahkan di provinsinya langsung melakukan aksi untuk keliling ke kabupaten-kabupaten, ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, penghitungan aset dan sebagainya untuk langsung menyambut PP 11 itu meskipun permennya belum ada, petunjuk lebih teknisnya belum ada, dan kami mendapatkan masukan dari teman-teman yang justru sudah melakukan lompatan atau lari lebih kencang itu. Pak, mohon segera dikeluarkan peraturan menterinya atau petunjuk yang lebih teknisnya karena kami ini sudah lari, sudah siap-siap mau membentuk BUMDesa bersama begitu. Bahkan sudah banyak contoh untuk mengawali itu begitu, entah itu sosialisasi, entah itu fasilitasi, menggalang kesepakatan bersama kepala desa untuk menyelenggarakan musyawarah antar desa begitu. Dan constraint waktu 2 tahun yang ada dalam PP 11 itu adalah satu hal itu memberikan batasan waktu baik bagi teman-teman di lapangan maupun bagi pemerintah. Dalam hal ini adalah yang diamanai oleh PP itu adalah Menteri Desa, karena PNPM Mandiri Perdesaan sudah diserahkan kepada Kementerian Desa sejak tahun 2015. Kurun waktu 2 tahun itu merupakan tanggungan atau PR dari Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa di lapangan, ujung tombaknya kan teman-teman pendamping desa. Jadi waktu 2 tahun untuk melakukan pembentukan menjadi BUMDesa bersama ini juga mau tidak mau, cepat atau lambat akan menjadi tanggung jawab teman-teman pendamping desa untuk memfasilitasi prosesnya nantinya, Pak Koco. Oke, ini sebenarnya sisi yang lain gini, Gus Rul. Yang saya lihat ya, karena kebetulan kita ini secara tidak langsung kadang-kadang jadi tempat curhatnya teman-teman pendamping kan gitu. Jadi keluhan yang kadang diterima adalah teman-teman sudah mencoba mengikuti nih instruksi, arahan atau kemudian kebijakan-kebijakan yang kemudian sudah diatur oleh teman-teman di pusat. Tetapi ya mohon maaf nih, mungkin ke Gus Rul dan juga ke Gus Ivan juga ini. Teman di pusat yang kayaknya juga saya nggak tahu kalau bicara tentang BUMDes ya. Registrasi BUMDes saja menurut saya dari data itu kan selalu yang disampaikan oleh Gus Ivan yang mendaftar nama, yang berproses dan seterusnya. Tapi saya belum sempat mendengar yang sudah berbadan hukum sebagai BUMDes itu berapa kan gitu. Mungkin ini ada koordinasi dengan Kementerian Hukum, HAM dan seterusnya. Saya tidak tahu. Tetapi kalau kemudian ini lambat, bottleneck-nya justru di pusat, ini kadang-kadang yang kemudian kena getahnya itu kan teman-teman di lapangan. Kami artinya ketika kemudian dia dikeluhkan oleh pengurus BUMDes nih, gimana kita sudah gini-gini, nggak ada ini, sekian hari harus ada jawaban, ternyata sudah 60 hari lebih, belum ada jawaban dan seterusnya. Gus Rul melihat ya, ketika transformasi atau mungkin istilahnya tadi perubahan pengelolaan bla 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 dan seterusnya, ini butuh kecepatan, ini ada target waktu. Kira-kira apakah teman-teman tentang di pusat untuk kemudian bicara legalitas BUMDes dan BUMDesma ini itu
akan menjadi titik kritis yang perlu dicermati atau ya yakin aja pasti beres. Ini mungkin yang di pusaran inti atomnya Kementerian Desa Geselen pasti tahulah sayup-sayupnya. Mohon diberikan pencerahan, mohon diberikan penguatan kepada teman-teman pendamping, karena apapun buat saya pendamping desa ini sepertinya diharapkan kalau di keluarga kan pendamping itu kan perempuan ya, ibu-ibu ya, diharapkan jadi super mom kan gitu, ibu yang super kan gitu. Ini pendamping juga sepertinya kan diharapkan jadi pendamping yang super, tahu segalanya, tahu bagaimana cara menyelesaikan. Silakan guys. Ya, jadi dalam kapasitas saya sebagai bagian dari Kementerian Desa, yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Koco tadi adalah proses pendaftaran itu menyangkut Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam baik dalam PP maupun Permen, di situ tertera bahwa pendaftaran ke Kementerian Desa, kemudian pengeluaran sertifikat itu Kementerian Hukum dan HAM. Sejauh ini yang bisa dilakukan oleh Kementerian Desa untuk melakukan proses pendaftaran ini adalah penyediaan aplikasi, kemudian penyediaan tim verifikasi. Aplikasi sudah disediakan oleh tempatnya Pak Ivan, kemudian verifikasi juga sudah disediakan oleh direktorat yang bersangkutan, dan setiap verifikasi, setiap satu persatu pendaftaran itu dilakukan coaching one by one oleh satu petugas. Jadi ketika satu petugas sudah mengambil satu bagian, satu BUMDes yang mendaftar, itu sampai akhir orang ini bertanggung jawab terhadap BUMDes itu untuk mendampingi, menyampaikan kekurangan dan kesalahan syarat pendaftarannya sampai di akhir begitu. Nah, dalam proses ini Kementerian Desa sudah menyediakan hal-hal itu. Adapun di luar itu penyusunan pengeluaran sertifikat badan hukum ada di Kementerian Hukum dan HAM. Memang harus diketahui dan disadari bersama, BUMDes bersama atau BUMDes ini adalah satu makhluk baru, satu kelembagaan baru, satu teori hukum baru yang barangkali butuh waktu untuk menjelaskan ke banyak pihak. Saya seringkali, nanti BUMDesma atau BUMDes ini badan hukumnya apa? Masih banyak pertanyaan seperti itu. Ya badan hukumnya BUMDes itu sendiri. Gitu. Masih banyak yang belum paham bahwa BUMDes itu adalah satu badan hukum. Karena ini satu temuan terobosan hukum dan teori hukum baru, begitu. Terobosan hukum baru dalam tata hukum bisnis kita. Barangkali Kementerian Hukum dan HAM juga perlu menjelaskan ke banyak pihak untuk tradisi baru ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, atas keterlambatan ini kita semua menyadari begitu. Ketika waktunya molor begitu, atas keterlambatan ini pemerintah juga akan bersikap untuk memberikan kelonggaran sesuai dengan waktu yang sampai progresivitas sampai sejauh ini begitu. Kan ada kelonggaran itu, dan keberhasilan untuk melakukan pengalihan kelembagaan itu tadi juga akan menjadi rapor bagi pemerintah, rapor bagi Kementerian Desa, rapor bagi Pak Ivan, rapor bagi saya. Jangan khawatir ketika itu misalnya di target 2 tahun itu juga menjadi lecutan bagi Pak Ivan, menjadi lecutan bagi saya, menjadi lecutan bagi Kementerian Desa untuk memenuhi itu. Dan kami terus untuk mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mempercepat pengeluaran sertifikat badan hukumnya. Gus, ini mungkin agak matematis mungkin. Berapa jumlah UPK yang kemudian terdeteksi secara jumlah? Kemudian kita, karena kalau bicara kecamatan kan di seluruh Indonesia ada 8 ribuan sekian gitu kan.
kemudian ada berapa UPK yang kemudian akan beralih menjadi badan usaha milik desa bersama atau unit dari badan usaha milik desa bersama. Ini totalnya berapa, kemudian kalau tadi Gus Run tadi menyampaikan bahwa akan ada 1 orang nih asistensi untuk ke badan usaha milik desa, petugas di Kemendes. Ini kira-kira secara logika matematikanya terhandle atau enggak? Sekian ribu, kemudian tim verifikasinya ada 5 orang ya. Kalau kira-kira jumlahnya 5.000, 5 orang yang asistensi ngurusi badan usaha milik desa bersamanya aja udah 1 orang 1.000 badan usaha milik desa bersama kan gitu. Boleh diberikan gambaran, Gus? Sebentar, saya cek dulu. Saya itu kalau soal matematis itu langsung auto lemot gitu. Angka saya cek. Ya, karena saya khawatirnya gini, disiapkan 10 orang nih yang kemudian melakukan verifikasi, melakukan pendampingan dan seterusnya. Kemudian ternyata jumlahnya ada 5.000. Kalau 5.000 dibagi 10 berarti 1 orang bertanggung jawab 500. Pengalaman menangani asistensi itu satu badan usaha milik desa butuh waktu berapa lama dan seterusnya. Jadi kebayang kira-kira apakah direktorat yang bersangkutan harus nambah orang atau kemudian harus ada penyederhanaan sistem aplikasinya dan seterusnya. Enggak, Gus? Ya, jadi secara jumlah UPK itu sebanyak dalam catatan data Kementerian Desa ada sebanyak 5.300 UPK begitu. Oke. Kemudian belum lagi BUMDesa reguler, belum lagi BUMDesma reguler. Sudah disiapkan sekitar 80 petugas verifikasi begitu. Dalam artian teman-teman petugas ini bukan dalam artian mendampingi atau ngajari cara bikin ADART, tapi mendampingi bagaimana dalam proses pendaftaran ini agar ADART-nya sesuai dengan PP dan Permen. Tentu teman-teman verifikasi di Kementerian Desa ini tidak bisa bekerja sendirian. Maka dari itu penting teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa untuk turut membantu, untuk turut mendampingi agar syarat-syarat pendaftaran itu sesuai dengan yang dipersyaratkan begitu. Jadi dimulai dari desa itu setidaknya sudah 80%, 90% hampir benar begitu. Tinggal 10%-nya nanti bagiannya tim verifikasi di kementerian. Oke, ini berarti sepertinya jadi PR untuk Gus Ivan bagaimana kemudian mendeteksi 5.300-an UPK itu ada di kecamatan mana saja, kemudian pendamping desanya siapa di kecamatan-kecamatan yang bersangkutan, sehingga kayaknya perlu entitas khusus ini atau komunitas khusus untuk kemudian yang 5.300 kecamatan ini pendamping desanya harus diberikan penguatan khusus, karena menurut saya bagaimana mendorong mereka untuk bisa memberikan pemahaman tentang perlu menyiapkan badan usaha milik desa bersamanya, kemudian bagaimana kemudian ada pemahaman juga adanya transformasi adanya pengalihan kelembagaan yang tadi disampaikan. Nggak berasa kita sudah di penghujung acara, dan karena ini acara punyanya Ivanovic Agusta, Kapusdatin kita, Gus Ivan. Silakan Gus Ivan untuk memberikan catatan-catatan dan mungkin secara langsung bisa membuat catatan PR untuk diri sendiri kayaknya ini. Karena 5.300 itu bukan angka yang sedikit. 5.300 itu apakah semua ada pendamping desanya atau tidak? Karena banyak juga di beberapa tempat bahkan mungkin pendamping desanya dihandle oleh kabupaten dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana komitmen untuk memang sebelum masuk ke registrasi, setidaknya teman-teman ada di pendamping itu mampu betul untuk
memberikan pemahaman atau guidance ke teman-teman di desa. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional, khususnya kepada Gus Nasrun, ya, menunjukkan kualitas beliau sendiri lagi ini. Ya. Jadi kita tahu pada hari ini yang paling memahami tentang transformasi UPK tidak ada lain kecuali Gus Nasrun. Sama seperti waktu Gus Nasrun mengisi sarapan di desa tentang BUMDes, karena memang yang mengisi semua pasal-pasalnya itu bagian akhirnya memang beliau gitu ya, memang ahlinya gitu. Jadi yang disampaikan beliau pagi hari ini memang sangat jelas gitu. Tidak ada yang tanpa penjelasan Gus Koco. Jadi semua yang tadi Gus Koco tanyakan dijawab dengan berbagai alasan yang memang itu sudah dipikirkan dan sudah ada komunikasi di dalam grupnya Gus Nasrun ini selama berbulan-bulan ya, sudah seperti itu. Dan kembali lagi Gus Koco, bukan hanya 5.300 tadi, kemudian kalau BUMDesma sudah 1.000 sekian, dan kemudian BUMDes yang aktif saja itu sudah 45.000 dari 53.000 yang terdaftar di dalam idm.kemendesa.go.id gitu. Tapi sekali lagi Gus Halim akan memastikan semuanya akan berbasis teknologi informasi, sehingga kegiatan laju atau daya saing BUMDes, yaitu bagaimana perkembangannya bulan per bulan, nanti begitu mendapat badan hukum, nomor badan hukum dari Kemenkumham, maka itu juga langsung bulan per bulan seperti di dalam OJK akan memberikan laporan-laporan kepada Kementerian Desa, dan itu sebagai basis juga untuk bulan Februari tahun 2022 pemeringkatan BUMDes, BUMDesma di Indonesia. Pemeringkatan untuk menunjukkan kelasnya A, B, C, sampai D. Semua itu nanti akan diurus kembali secara metodologis oleh Gus Nasrun. Jadi sepertinya sulit, tapi tentunya tidak sulit Gus. Jadi dari sisi teknologi informasi seperti itu, dan tadi Gus Koco sudah sampaikan akan jelas siapa yang akan mendapatkan mandat untuk mendukung di lapangan, Bahkan ke depan itu dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi itu sudah punya rancangan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk pendampingan BUMDes dari para tenaga pendamping profesional, dari terutama PLD untuk BUMDes, kemudian terutama PD untuk BUMDesma. Tapi juga sekarang ketika diketahui ada BUMDesma yang sudah lintas provinsi, lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan lintas pulau, yang satu pusatnya ada di Jogja, tapi juga mencakup BUMDesma anggotanya ada di Kalimantan Timur, maka memang TAPM, tenaga pendamping profesional di tingkat kabupaten dan provinsi pasti akan ikut serta juga, karena ada saat ini posisinya ada BUMDesma yang sangat menjulang seperti itu, dan ada yang sampai masih butuh proses untuk yang tadi disampaikan oleh Gus Nasrun, ada masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan terlebih dulu sebelum melangkah lebih lanjut. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian, ini saya kira dibandingkan yang sudah pernah kami diskusikan minggu yang lalu sudah lebih jelas, karena langsung dari sumbernya ini, langsung dari penyusunnya ini. Seperti itu Gus Koco. Oke, terima kasih. Jadi memang ini menurut saya istilahnya transformasi atau pengalihan kelembagaan dan seterusnya atau apapun itu, roh dari perubahan ini harus dipahami dengan baik. Artinya bahwa kalau tadi saya menyampaikan ada OJK bicara tentang lembaga keuangan mikro, belum ada badan usaha milik desa sebagai badan hukumnya, itu sesuatu yang tadi
sudah kita dengar, ya perlu penjelasan ke banyak pihak bahwa binatang ekonomi di Indonesia itu bukan hanya PT dan koperasi. Mulai 2021 itu lahir ada binatang ekonomi baru namanya Badan Usaha Milik Desa. Bahkan sekelas badan usaha milik negara pun itu kan harus memilih PT, harus memilih dan seterusnya. Tapi pengakuan terhadap Badan Usaha Milik Desa ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang kemudian menurut saya menjadi perlu diperhatikan berikutnya adalah bicara LKD, Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Keuangan Mikro. Ini sepertinya adalah sesuatu yang berbeda. Karena mungkin LKD lebih identik menjadi lembaga keuangan masyarakat. Karena tidak boleh menerima pinjaman, tidak boleh mengelola pinjaman. Bahwa kemudian Badan Usaha Milik Desa punya BPR, punya lembaga keuangan sampai punya bank, itu juga sangat mungkin karena Badan Usaha Milik Desa bisa memiliki memiliki saham dalam satu perseroan atau apapun istilahnya. Jadi menurut saya ini kembali lagi ini satu revolusi revolusi desa. Kalau kemarin saya sampaikan revolusi desanya Gus Salim itu adalah bagaimana tentang menguatkan kedaulatan desa dengan daulat data desa, kemudian bagaimana membangun merusak atau mendestruksi tatanan-tatanan komunikasi yang kemarin berjenjang birokratis ini dihancurkan dengan digitalisasi. Salah satu yang kemudian kita lihat adalah hari ini kita menerima satu hal yang menarik adalah tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa dengan menggunakan entitas Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga keuangan desa yang lebih berorientasi selayaknya lembaga keuangan masyarakat, bukan lembaga keuangan mikro. Kira-kira itu yang saya bisa tangkap dari pemikir-pemikirnya di inti atomnya Kementerian Desa. Terima kasih Gus Run sudah bergabung dan memberikan pencerahan, dan saya berharap ada satu mungkin segmentasi khusus atau mungkin agenda-agenda khusus kalau memang sudah ada lahir peraturan menterinya. Ini sepertinya perlu membangun ekosistem baru teman-teman pendamping desa yang kemudian mereka bertugas di kecamatan-kecamatan yang ada UPK PNPM-nya, sehingga benar-benar menjadi satu penguatan bahwa ini kalau kita bicara Kemendes punya pasukan, maka harus dibentuk pasukan khusus untuk pengalihan kelembagaan UPK PNPM. Kira-kira itu yang saya bisa tangkap. Semoga tidak salah saya menangkap, tapi kalau saya melihat dari frame yang ada, Gus Run manggut-manggut, Gus Ivan manggut-manggut, artinya tidak ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Semoga kita di samping SDGs Desa Forum, ada juga forum untuk bagaimana mengembangkan lembaga keuangan desa dalam frame, dalam ideologi, dalam roh yang benar sesuai dengan amanat peraturan pemerintah yang kemudian ada turunannya peraturan menteri yang akan segera terbit. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, luar biasa kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana UPK ex-PNPM, dan kita akan berjumpa kembali setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Selalu ada menu-menu bergizi, selalu ada nutrisi-nutrisi yang luar biasa, terutama untuk teman-teman pendamping profesional dan juga untuk teman-teman penggiat desa. Kepala desa, perangkat desa, aktivis desa, tidak ada salahnya mendapatkan nutrisi di sarapan SDGs Desa.
Semoga nanti ada segmen khusus dari Gus Run untuk bisa meluangkan waktu tentang bagaimana kita bicara tentang lembaga keuangan desa, pengentasan kemiskinan dari desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.